Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah Supply Chain Management atau Manajemen Rantai Pasok. Ini kita akan membahas tentang manajemen persediaan. Pengertian persediaan. Setiap perusahaan baik yang menghasilkan jasa maupun dalam bentuk barang, manufaktur, selalu memerlukan persediaan. Tanpa persediaan, perusahaan akan dihadapkan pada risiko jika suatu ketika tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan. Hal ini bisa terjadi karena tidak selamanya barang atau jasa selalu tersedia pada setiap saat. Dan jika hal ini terjadi, akan berakibat perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Persediaan adalah barang ataupun bahan yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi, untuk perakitan, untuk dijual kembali, suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, dan sebagainya. Jadi bagi sebuah perusahaan baik yang menghasilkan barang maupun jasa memerlukan adanya persediaan untuk mengantisipasi jika ada permintaan, maka kita siap melayani konsumen. Karena kalau sampai kita tidak mampu melayani konsumen tersebut, maka konsumen akan beralih ke produk yang dibuat oleh kompetitor kita, dan mungkin dia tidak akan kembali lagi untuk membeli produk kita. Sistem pengendalian persediaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan, dan berapa besar pesanan harus diadakan. Sistem ini menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam kuantitas dan waktu yang tepat. Jadi sistem pengendalian persediaan ini merupakan serangkaian kebijakan pengendalian yang kita lakukan untuk menentukan tingkat persediaannya berapa, kapan waktu pemesanan kembali supaya persediaan kita bisa terisi, dan juga berapa besar pesanan yang harus kita beli. Ada beberapa kelemahan persediaan bahan yang terlalu besar. Yang pertama, biaya penyimpanan atau pergudangan dari persediaan bahan baku akan menjadi sangat tinggi. Biaya ini tidak hanya mencakup sewa gudang atau penyusutan gudang, tapi juga ada tenaga kerja dan sebagainya. Akan tetapi ada risiko lain, misalnya kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penyimpanan ataupun persediaan bahan yang terlalu besar ini memiliki kelemahan. Yang pertama, kelemahannya itu biaya penyimpanannya tinggi. Jadi biaya penyimpanan ini, misalnya kita tidak punya gudang, jadi kita harus sewa gudang, kita harus sewa tenaga kerja juga untuk memindahkan barang, kemudian untuk menjaganya. Kemungkinan juga ada risiko lain, misalnya terjadi kerusakan bahan kita di gudang, atau mungkin kehilangan dan sebagainya. Yang kedua, kalau persediaan terlalu besar, maka tingginya biaya penyimpanan serta investasi dalam persediaan bahan baku mengakibatkan berkurangnya dana untuk investasi dalam bidang yang lain, misalnya untuk perluasan produksi, peningkatan program pemasaran. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa persediaan bahan yang terlalu tinggi justru menghalangi kemajuan perusahaan itu sendiri. Jadi semakin tinggi biaya penyimpanan, maka harusnya dana itu bisa kita investasikan misalnya untuk marketing, untuk promosi dan sebagainya, malah justru digunakan untuk biaya penyimpanan, akhirnya dapat menghalangi kemajuan perusahaan. Kemudian yang ketiga, apabila perusahaan menyelenggarakan persediaan bahan baku yang sangat besar, maka penurunan harga pasar akan merupakan kerugian yang tidak kecil artinya. Oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan untuk memperkirakan perubahan-perubahan harga pasar yang akan terjadi untuk penentuan besar kecilnya persediaan perusahaan. Jadi kalau terlalu banyak persediaan, misalnya kita beli saat ini harga 1 liternya 14.000 misalnya, minyak goreng dibeli oleh distributor, kalau terjadi penurunan mungkin nggak begitu ini, tapi ketika terjadi kenaikan harga misalnya, kebingungan oleh perusahaan. Kalau terjadi penurunan, kita udah beli harga 14.000, berapa kita mau jual gitu
Misalnya kalau harga minyak gorengnya turun jadi 12.000, rugi Rp2.000 per liter dikali sekian ribu liter. Ya, kalau 14.000 kemudian naiknya jadi sekarang misalnya 18.000 per liter atau 20.000 per liter, tentu perusahaan sangat untung ya. Oleh karena itu, persediaan bahan baku yang sangat besar ini akan merupakan kerugian, karena jika terjadi kenaikan atau perubahan harga di pasar, maka akan berdampak pada biaya atau kerugian yang kita alami. Namun demikian, untuk persediaan yang terlalu kecil juga ada kelemahannya. Kalau tadi kelemahan kalau persediaan terlalu besar ya, tiba-tiba terjadi perubahan harga, kemudian biaya gudang yang tinggi ya. Kalau persediaannya terlalu besar itu kelemahannya. Tapi kalaupun kita melakukan persediaan yang kecil juga ada kelemahannya. Yang pertama, kelemahannya persediaan yang terlalu kecil sangat sering tidak dapat mencukupi permintaan. Untuk menjaga kelangsungan proses produksi, perusahaan akan melakukan pembelian mendadak dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini dalam jangka panjang akan sangat merugikan perusahaan. Jadi kalau stok kita atau persediaan kita kecil, ya kadang mungkin tidak mencukupi ya. Ketika ada proses produksi yang permintaan meningkat, tidak mencukupi bahan baku kita karena persediaannya yang kecil. Akhirnya kita harus membeli mendadak ya. Nah, karena pembelian mendadak mungkin harganya bahan baku yang kita beli jadi naik juga ya, karena alasan supplier stok mereka juga lagi kosong, mereka harus cari dulu dan sebagainya. Akhirnya terjadi kenaikan harga bahan baku gitu ya. Akhirnya kita merugikan perusahaan. Kemudian yang kedua, persediaan yang terlalu kecil juga ini yang kedua. Dengan sering terjadinya kehabisan atau kekurangan persediaan produk jadi, maka akan sering terjadi pula permintaan konsumen yang tidak dapat dipenuhi perusahaan, yang mengakibatkan perusahaan dapat kehilangan pelanggan. Jadi kalau sering terjadi kehabisan atau kekurangan persediaan produk ataupun juga bahan baku, ketika ada permintaan konsumen, kita tidak dapat memenuhi keinginan konsumen tersebut ya. Akhirnya konsumen atau pelanggan kita akan berpindah ke produk kompetitor kita atau pesaing kita. Dia beli produk pesaing kita, akhirnya mungkin dia tidak akan pernah kembali lagi untuk membeli produk kita, karena mungkin di sana mungkin harganya lebih murah atau kualitasnya sama, pelayanannya lebih cepat, tepat waktu dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengelola persediaan pada supply chain management ini ada sebuah teori ya untuk pengelolaan persediaan, supply chain management atau manajemen rantai pasok. Persediaan di supply chain management ini memiliki implikasi yang besar terhadap kinerja finansial suatu perusahaan ya. Jadi apapun yang berkaitan dengan persediaan ini pasti kaitannya dengan keuangan ya, finansial. Jumlah uang yang tertanam dalam bentuk persediaan biasanya sangat besar, sehingga persediaan adalah suatu aset penting yang dimiliki supply chain atau rantai pasoknya. Banyak perusahaan memiliki nilai persediaan melebihi 25% dari nilai keseluruhan aset yang dimiliki. Ini berarti bahwa modal yang tertanam dalam bentuk persediaan di suatu perusahaan bisa sangat signifikan. Jadi ada mungkin perusahaan yang melakukan persediaan ya, memiliki persediaan itu lebih dari 25% nilai aset. Jadi 1/4 nilai asetnya dalam bentuk persediaan bahan baku ya, ataupun juga produk setengah jadi ataupun produk jadi. Artinya bahwa modal yang tertanam dalam bentuk persediaan ini sangat signifikan atau besar. Yang berikutnya, mengelola aliran material ataupun produk dengan tepat adalah salah satu tujuan utama dari rantai pasok atau supply chain ya. Jadi mengelola aliran itu material maupun produk dengan tepat, ini tujuan dari supply chain. Aliran yang tepat berarti tidak terlalu lambat dan tidak terlalu dini, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan terkirim ke tempat yang memang membutuhkan. Pabrik harus menentukan jumlah dan tujuan pengiriman. Jadi kita harus menentukan sebagai pabrik ya, tujuan pengiriman jumlahnya berapa. Ini harus betul-betul tepat sehingga tidak terjadi misalnya penumpukan material atau material yang berlebihan harus disimpan di gudang dan sebagainya. Ini pabrik harus menentukan jumlah dan tujuan pengiriman barang yang telah selesai diproduksi dan siap dikirim ke distributor. Tentunya jumlah yang dikirim harus mencerminkan kebutuhan masing-masing wilayah pemasaran. Kalau tidak, satu wilayah akan kekurangan produk dan wilayah lain akan kelebihan produk.
Kekurangan maupun kelebihan pasokan produk sama-sama berdampak negatif terhadap kinerja supply chain. Jadi kita harus melihat kebutuhan masing-masing wilayah pemasaran seperti apa. Tentunya kan kita punya data ya, data penjualan misalnya tahun 2020 misalnya ketika pandemi awal masuk ke Indonesia, kemudian data 2021 ya, pandemi COVID-nya melonjak tinggi, kemudian di 2022 mulai agak menurun dan sebagainya. Tentu data penjualan kita ini akan berubah-ubah ya sesuai dengan kondisi pandemi saat ini, atau sebelum pandemi mungkin luar biasa penjualan kita sangat besar begitu ya. Nah, ini harus dilihat ya, seiring waktu kita harus melihat wilayah mana yang memang membutuhkan produk dalam jumlah besar dan wilayah mana yang jumlahnya relatif stabil gitu ya, atau tidak ada peningkatan yang berarti. Nah, berikutnya ini kita akan menghitung persediaan ya, nilainya atau disebutnya Q ya, persediaan, atau mungkin ada juga yang menyebutnya sebagai quantity ya. Quantity itu kan jumlah ya, berapa banyaknya itu kan quantity. Masalah persediaan merupakan hal penting dalam logistik karena persediaan sendiri menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan. Secara umum ada dua macam sistem persediaan yang biasa dipakai. Yang pertama sistem pemesanan ukuran tetap, jadi fixed order size inventory system, atau sering disebut juga sebagai Q system. Jadi pemesanannya tetap ukurannya, mau ada meningkat mau menurun permintaan dia tetap aja pemesanannya. Yang kedua sistem pemesanan interval tetap, jadi fixed order interval inventory system. Jadi ini dilihat ada kalau lagi naik ya naik gitu ya tetap, kalau lagi ya tidak ada kenaikan ya dia tetap ya. Oke, adapun ciri-ciri Q system, jadi ini yang tetap tadi ya, Q ini yang tetap. Jumlah bahan yang dipesan selalu sama untuk setiap kali pemesanan, yaitu sebesar lot ekonomis. Jadi jumlah bahan baku yang dipesan ini sama setiap kali pemesanan, misalnya 1000 unit setiap kali pesan, terus 1000 unit, nanti berapa waktu kemudian 1000 unit ya. Jadi bahan baku yang dipesannya sama. Kedua, selang waktu pemesanannya tidak tetap, bervariasi sesuai fluktuasi pemakaian bahan. Nah, selang waktu pemesanannya tidak tetap. Jadi misalnya sekarang pesan 1000 unit, ternyata yang terpakai mungkin 500 unit ya, bulan depan yang terpakai 300 unit, dia masih sisa 200 berarti ya. Nah, di bulan depan misalnya harus 300 unit, berarti dia baru pesan lagi, jadi 3 bulan baru pesan lagi. Kemudian mungkin di bulan-bulan berikutnya baru 4 bulan lagi baru pesan lagi gitu ya, sesuai dengan pemakaiannya. Kemudian yang ketiga, pemesanan dilakukan kembali. Pemesanan kembali ini disebut juga reorder point ya, apabila jumlah persediaan telah mencapai titik pemesanan kembali. Jadi misalnya rata-rata pemakaian kita tadi tiba-tiba 1000 tiba-tiba ada menurun mungkin di 800, pemakaiannya nanti naik lagi 900, turun lagi dan sebagainya. Ini reorder pointnya dilakukan apabila jumlah persediaan telah mencapai titik persediaan kembali. Kemudian titik pemesanan kembali besarnya sama dengan perkiraan pemakaian selama lead time ditambah dengan safety stock. Jadi titik pemesanannya ini besarnya sama. Nah, ini yang P system, tadi yang Q system, ini yang P system. Satu, jumlah bahan yang dipesan tidak tetap, tapi tergantung pada jumlah persediaan yang ada di gudang pada pemesanan dilakukan. Jadi bahan yang dipesannya tidak tetap, tergantung stok ada di gudangnya berapa. Kedua, selang waktu persediaan adalah tetap untuk setiap kali pemesanan. Dia waktu pemesanannya tetap. Jadi walaupun mungkin di gudang masih ada stok gitu, dia tetap pesan tiap 3 bulan pesan, 3 bulan pesan, 3 bulan pesan gitu ya, walaupun stok di gudangnya masih ada. Kemudian yang ketiga, model P tidak mempunyai titik pemesanan kembali, tapi lebih menekankan pada target persediaan. Jadi kalau model P ini tidak mempunyai reorder point ya, titik pemesanannya tidak ada, tapi menekankan pada target persediaan. Jadi dia punya target bahwa persediaan kita di gudang itu tiap bulan harus ada 1000 unit gitu. Jadi kalau dia sudah mulai berkurang, ada di 700 unit, segera pesan. Atau mulai berkurang di angka 600 unit, segera pesan supaya kembali ke titik persediaannya di 1000 unit.
Model P tidak mempunyai nilai EOQ. EOQ itu Economic Order Quantity, titik pemesanan yang ekonomis gitu ya. Jadi model P tidak mempunyai nilai EOQ karena jumlah pemesanan akan bervariasi tergantung permintaan yang sesuai dengan target persediaan. Nah, ini kita akan membahas tentang metode Economic Order Quantity atau EOQ, atau dalam bahasa kita titik pemesanan kembali ya. Berapa banyaknya pemesanan yang ekonomis atau jumlah pemesanan yang ekonomis. Ini ada beberapa teori. EOQ adalah jumlah pembelian bahan yang akan dapat mencapai biaya persediaan yang paling minimal. Jika suatu perusahaan tidak terlalu sering membeli barang dan melakukan pembelian dalam jumlah besar, biaya penyimpanan persediaan menjadi tinggi karena investasi yang cukup besar dalam persediaan. Jadi EOQ ini diupayakan biaya persediaannya paling minimal ya. Karena kalau terlalu sering membeli bahan baku, maka apalagi kalau pembelian dalam jumlah besar, maka seperti di awal tadi kita membutuhkan biaya penyimpanan ya, mungkin sewa gudang, tenaga kerjanya, perawatannya, kemungkinan kerusakan, kehilangan dan sebagainya. Kemudian ada juga yang menyatakan Economic Order Quantity atau EOQ itu adalah volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dapat diperhitungkan pemenuhan kebutuhan yang paling ekonomis, yaitu sejumlah barang yang dapat diperoleh dengan pembelian dengan menggunakan biaya yang minimal. Jadi, menurut teori yang kedua, ini merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis. Setiap kita pesan itu yang ekonomis berapa sih gitu ya. Kalau tadi mungkin sekali pesan misalnya 1000 unit, nah ini yang ekonomisnya berapa gitu. Mungkin bisa jadi yang ekonomis itu pemesanannya 800. Walaupun stok kita di gudang mungkin sudah menipis, tapi hitungan EOQ-nya ternyata ekonomisnya 800 unit. Ya sudah, kita pesan 800 unit gitu ya. Nah, ini persamaan yang digunakan ya, Economic Order Quantity adalah jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan pembelian yang optimal untuk mencari berapa total bahan tetap untuk dibeli dalam setiap kali pembelian. Ya, menurut ini Salesti 2014, Economic Order Quantity atau jumlah pemesanan yang ekonomis atau EOQ dapat dirumuskan sebagai berikut. EOQ sama dengan akar ya. Akar 2 dikali D dikali S dibagi H. Ini notasinya berbeda-beda ya. Ada yang mungkin akar 2 kali D kali yang lain dan sebagainya. Jadi ini kita ambilnya yang EOQ sama dengan akar 2 kali D kali S dibagi H, di mana D adalah total penggunaan barang, S adalah biaya pemesanan setiap kali pesan, dan H adalah biaya penyimpanan. Artinya di perusahaan tentu kita tahu total penggunaannya berapa nih dalam 1 tahun misalnya. Oh, ternyata dalam 1 tahun itu total penggunaan barangnya 1000 unit. Maaf, 10.000 ya, jangan 1000 lah, kekecilan ya. 10.000 unit misalnya dalam 1 tahun. Nah, biaya pemesanan setiap kali pesan berapa? Ya, setiap kita kali pesan misalnya biayanya 5 juta rupiah misalnya setiap kali pesan. Ya, tiap kali pesan 5 juta, biayanya 5 juta dan sebagainya. Baik mungkin dalam jumlahnya maksimal ataupun mungkin kurang, tapi tetap biaya pemesanannya misalnya sama 5 juta. Kemudian dibagi H, hanya ini biaya penyimpanan dalam rupiah. Ya, berapa biasanya biaya penyimpanan? Mungkin ada yang pakai persen, misalnya biaya penyimpanan itu misalnya 10% dari biaya pemesanan misalnya, atau dalam bentuk rupiah mungkin biaya penyimpanan itu per unit misalnya 10.000 misalnya per unit gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh soalnya nanti. Kemudian ada frekuensi pembelian kembali. Ya, frekuensi pembelian kembali ini dinyatakan oleh Neil Wan 2011 untuk menentukan frekuensi pembelian barang yang paling menguntungkan. Dilakukan dengan membagi kebutuhan barang selama satu periode dengan pembelian barang yang optimal. Menurut Rohyanto dan Dewi 2013, frekuensi pembelian dapat dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi pembelian sama dengan RU dibagi dengan EOQ ya, Economic Order Quantity, di mana RU-nya adalah total penggunaan barang,
EOQ-nya tadi adalah kuantitas pesanan ekonomis. Jadi RU-nya total penggunaan barang, misalnya dalam 1 tahun kita membutuhkan 10.000 unit gitu ya. Nah kalau EOQ-nya tadi berapa sekali pesan yang ekonomis, misalnya 1.000 unit. Yang EOQ yang ekonomisnya 1.000 unit, berarti 10.000 dibagi 1.000, artinya 10. Jadi frekuensi pembeliannya itu sebanyak 10 kali. Dalam 1 tahun kita membeli sebanyak 10 kali, yaitu 10 kali frekuensi pembelian. Nah ini ada contoh, misalnya biaya pemesanan dan penyimpanan barang rantai motor Revo. Ini kita ambil data misalnya 2019 ya, ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan itu di sini dimasukkan misalnya biaya pengetikan ya. Jadi kan ketika kita melakukan pemesanan kan harus ngetik surat misalnya, atau ini masih pakai kertas ya, print out gitu dan sebagainya, kemudian dikirim ke supplier kita. Nah biaya pengetikan atau kertas ini dalam 1 tahun ini sekitar 144.000 ya biayanya. Kemudian ada biaya materai, ini diambil biaya materainya yang harga 6.000 ya. Sekarang mungkin harga sudah 10.000, misalnya kita butuh sekali untuk pemesanan itu butuh 1 materai, sekarang sudah 10.000 ya. Oke deh, kita anggap saja jumlahnya 90.000. Kemudian ada biaya pengiriman berkas. Jadi ini mungkin dikirimnya lewat pos atau lewat paket kilat ya, titipan kilat. Sekali ongkos kirim untuk biaya pengiriman berkas itu 17.000 selama 1 tahun, ini 204. Jadi total biaya pemesanan dalam 1 tahun itu 438.000 untuk berkas dan sebagainya ya. Nah kemudian yang berikutnya itu biaya pemesanan ya. Biaya penyimpanan sekarang. Biaya penyimpanan di sini yang dimasukkan adalah pembayaran rekening listrik ya. Misalnya 500.000 dikali 1 tahun atau 6 juta. Ini masuk biaya penyimpanan. Jadi di gudang itu kan pakai listrik ya, karena ini rantai motor Revo ya, cukup listrik lah yang dihitung gitu ya untuk biaya penyimpanannya. Ini biayanya dihitung 500.000 dikali 12 bulan atau 6 juta biaya penyimpanan. Nah dari data tersebut tentukanlah biaya pemesanan setiap kali pesan. Kemudian tentukan juga biaya penyimpanan persatuan barang atau H. Ini angka yang kita misalkan, maka lanjut hitungannya seperti ini. Untuk perhitungan rincian biaya pemesanan dan penyimpanan setiap kali pesan dan biaya penyimpanan adalah sebagai berikut. Biaya pemesanan tadi 438.000 ya. Kalau kita kembali ke awal ini ya, total biaya pemesanan itu dalam 1 tahun 438.000 dibagi 12 itu jumlah 1 tahun ya. Berarti biaya pemesanan setiap kali pesan itu kita butuh biaya 36.500 ya. Kemudian biaya penyimpanan tadi untuk listrik di gudang tadi itu kita membutuhkan biaya sekitar 6 juta rupiah ya, 6 juta rupiah. Nah kemudian dibagi total penggunaan barang. Ini misalnya total penggunaan barangnya di sini, total penggunaan barang ada 5.057 ya. Jadi biaya simpan 6 juta dibagi total penggunaan barang 5057, maka di total biaya simpannya itu per unitnya 1.186,5 rupiah. Nah ini adalah data dari Januari sampai Desember. Jumlah pembeliannya Januari 500 piece, Februari 400 piece, Maret 500 piece, dan seterusnya sampai Desember. Totalnya selama 1 tahun itu untuk jumlah pembelian barang adalah 5.405 piece atau unit atau. Kemudian penggunaannya, jadi jumlah beli rantai motor Revo-nya itu 500 piece di Januari, yang digunakan itu ada 400 piece yang kita gunakan. Artinya masih ada sisa ya, sisa rantai motornya sisa 100. Jadi kita beli 500, yang digunakan 400, ada sisa 100. Di bulan Februari kita beli 400 piece rantai motor Revo-nya, penggunaan barangnya 400, maka kemudian di Februari itu tidak ada sisa barang ya. Yang di Januari jangan dicampur, dibiarkan saja ada di Januari. Kemudian di Maret jumlah pembelian lagi 500. Ternyata yang digunakan
460. Jadi sisanya 40 piece di bulan Maret dan seterusnya. Sehingga kemudian penggunaan barang selama Januari sampai Desember itu rantai motor Revo penggunaannya sebanyak 5057 piece. Sedangkan sisanya dari bulan Januari 100, Februari 0, Maret 40, April 18 dan seterusnya sampai Desember 7 ya sisanya. Maka dalam satu tahun dari Januari sampai Desember itu sisa rantai motor Revo-nya adalah sebanyak 348 piece. Nah, kita kemudian menghitung EOQ-nya ya. Berapa jumlah pemesanan yang ekonomis? Tadi rumusnya EOQ sama dengan akar 2D dikali S dibagi H. 2 itu memang sudah ketentuan rumusnya. D adalah penggunaannya ya, ini tadi penggunaan barangnya ada 5057 ya, penggunaan barangnya 5057. Jadi 2 dikali 5057 dikali biaya simpan tadi di atas ya, biaya pemesanan tuh S-nya 36.500 dibagi biaya penyimpanannya itu 1.186,5 rupiah, sehingga ketemulah akar 311.134,43. Sehingga EOQ atau pesanan yang ekonomisnya itu ini dibulatkan ya, 557,8 kita bulatkan menjadi 558 piece. Jadi sekali pesan EOQ yang ekonomis, jumlah pemesanan yang ekonomis untuk rantai motor Revo itu sebanyak 558 piece. Jadi stabil ya 558. Kalau tadi kan di data kita naik turun tuh pembeliannya 500, Januari, Februari 400, Maret 500 dan seterusnya. Nah, dengan EOQ maka jumlah pemesanannya Januari sampai Desember itu di rata-rata 558 piece. Kemudian kita menghitung juga frekuensi pembeliannya. Frekuensi pembelian itu rumusnya RU dibagi EOQ. RU ini jumlah penggunaan. Tadi kita lihat di sini jumlah penggunaannya 5057 ya. Jadi penggunaan rantai motor Revo Januari 400, Februari 400 terus sampai Desember 280 piece. Maka di total penggunaan barangnya itu 5057 ya. Maka kita menghitung frekuensi pembeliannya 5057 dibagi 558 EOQ-nya tadi kan 558, maka ketemu 9 kali pembelian. Jadi kita harus melakukan pembelian itu sebanyak 9 kali frekuensinya dalam satu tahun ya. Jadi Januari mungkin pesan, Februari enggak, nanti Maret ya, mungkin April karena mau Lebaran banyak permintaan pesan gitu ya, di Mei pesan, di Juni mungkin enggak gitu dan seterusnya. Jadi dalam satu tahun kita 9 kali pemesanan. Adapun sisa barang yang telah dihitung dengan metode EOQ, tadi jumlah pemesanan yang ekonomisnya 558 dikalikan dengan 9 kali pesan dalam satu tahun ya, frekuensi pembelian, maka sisa barangnya itu kalau menggunakan metode EOQ adalah 5022. Kita lihat tadi kalau menggunakan yang sebelumnya itu penggunaan barangnya ada 5057, sedangkan pembeliannya 5405. Sedangkan dengan metode ini pembeliannya 5022 ya, sehingga tidak terlalu banyak sisanya ataupun stoknya. Untuk pembelian bahan baku yang efisien dan dapat menguntungkan, perusahaannya melakukan pembelian sebanyak 9 kali dalam satu tahun dengan total persediaan 558 piece. Oke, saya kira teman-teman cukup sekian pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.